berada di tengah lautan. Ini baru keluar dari selat yang ada di Pelabuhan Kalabahi ya. Nah sekarang ini baru menongolkan diri di lautan lepas untuk menuju ke Kupang. Ternyata kapalnya sepi bro, penumpangnya cuma beberapa saja ya. Mas Ipul itu matanya lagi bendul. Nah itu karena diancam nyamuk katanya. Nyamuk tidak menggigit mata tapi njotosi matanya. Dari naik kapal sini saya hanya menjumpai satu kapal yang pakai AC di ruangannya ya, yaitu kapal dari Sape ke Labuan Bajo. Wah yang lainnya itu panas banget bro, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya tidak apa-apa. Di sini kalau bilang enggak itu nggak boleh, katanya benci. Kalau bilang itu harusnya tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa. Pokoknya kalau di sini jangan bilang enggak atau enggak gitu ya. Tidak. Halo kancah muda. Sekarang jam 5:30, saya sudah tiba di Kupang. Lebih tepatnya ini arah utara menuju ke Atambua, 40 kilo dari Kupang sekarang ya. Saya tiba di Pelabuhan Kupang itu tadi jam 3:30 dan kita langsung gas menuju ke Atambua tanpa istirahat dulu. Karena semalam udah cukup lumayan lama istirahat di kapal ya. Adanya tidak tidur makan terus. Tapi ada juga yang masih ngantuk. Itu masih full, masih ngantuk. Ngantuk kan reminen. Reminen pokoknya. Sekarang kita sudah sampai di kota Sowe ya, dan kita ketemu dengan Mas ini dari skuter klub ala Kupang atau SCAK ya. Jadi kita di portal di sini sebelum sampai ke Atambua. Jarak dari sini ke Atambua sekitar 160 km lagi. Namun sebelumnya Mas Budi mau ngelas knalpot dulu di bagian bawahnya lepas. Sambil nunggu bengkel knalpot buka, bengkel las buka ya, dan kita nunggu di sini dengan Mas siapa? Mas Yanto. Dan Pak Yanto ya. Ini dari Soes Charter itu. Skuter klub ala Kupang ya, dengan Mas Yanto ya. Kita di portal di sini. Itu Mas Ipul lagi bekerja keras mencopot knalpot. Isuk-isuk dajar, Mon. Ini knalpotnya Pak Ketua udah hancur ya. Nah, ini udah terpisah jadi dua bagian. Kurban keganasan dalanan Flores. Ora tah, kurban keganasan Lembata. Oh ini pertama hancurnya masuk Sumbawa. Jam 11:30 saya sudah berada di kota Keva Munu atau Keva Mutu, pokoknya kota Keva, yaitu kota terakhir sebelum ke Atambua. Jadi jarak dari sini ke Atambua itu tinggal 80 km lagi. Namun sebelumnya pas ketika saya berhenti di ATM untuk mengambil uang yang telah habis di dompet saya nah tiba-tiba saya berhenti itu tepat di depan markas CB dari kota Keva ya, tepat di komunitas CB di kota Keva, dan akhirnya ada salah satu anggota CB yang melihat, dan akhirnya saya di portal di sini untuk mampir-mampir untuk ngopi-ngopi sejenak itu ya. Katanya sesama saudara touring, sesama saudara jauh, kita harus saling mendukung, kita harus saling membantu. Luar biasa ya, solidaritas CB dan Vespa ternyata saling berkesinambungan ya.
Salut buat anak CB yang ada di sini karena telah mengampirkan kita ya, mengampirkan gembel dari Jawa ini untuk mampir ke markas besar mereka. Luar biasa, luar biasa. Sampai di timur, tepatnya di Kota Keva. Ban depan saya sudah habis. Ini sudah habis melontos dan as roda udah kena glodok. Ini udah kena, tapi kita tetap gas saja, pantang mundur ya. Berani Pul? Berani. Berani gas? Berani. Sekarang saya sudah hampir tiba di desa atau kota Wini ya. Jadi Wini lah. Kalau logat Jawa bilang itu Wini, tapi kalau orang sini nyebutnya itu Wini. Wini atau salah satu kota dari Pulau Timor itu adalah bagian dari 3 perbatasan Indonesia dan Timor Leste ya. Jadi Wini adalah perbatasan utara, Atambua perbatasan tengah, dan nanti Malaka itu adalah perbatasan selatan. Nah, sekarang saya sebelum ke Atambua, saya melalui jalur utara dulu, yaitu melalui kota Wini. Dan itu perbatasan untuk kemudian nanti menuju ke tengah Atambua, dan nanti pulangnya saya menuju ke jalur selatan yaitu Malaka. Jadi sekali dayung 3 pulau terlampaui ya, nggak bolak-balik ya. Nah, ini baru yang namanya lengkap kalau ini ya. Destinasi saya sebenarnya adalah di Atambua atau Kepulauan Timor ini, terutama di Atambua sana. Oke bro, akhirnya saya ngoceh lagi di atas motor ya. Setelah sekian lama tidak ngoceh di atas motor, setelah kemarin-kemarin hanya ngevlog di jalanan sepintas-sepintas. Karena ngevlog sambil touring sambil ngevlog itu tidak semudah cocotmu bro ya. bener itu kita harus benar-benar tepat menyesuaikan momen, dan kalau andai kata ada momen tepat kita malah tidak pasang kamera, dan pas kita pasang kamera malah momennya tidak tepat. Nah itu yang susah, itu susah motovlogging itu ya. Ketika touring itu susahnya di situ. Jadi tidak seindah cocotmu atau tidak segampang cocotmu. Asu ono asu liar. Saya tidak ngata-ngatain loh ya, itu asu beneran itu loh ya. Itu bukan kata-kata kasar, itu hewan itu ya. Itu bener-bener hewan, asu, bernama asu. Oke, dan mari kita lanjut menuju ke arah Wina ya. Wah, jadi seperti apa Wina saya juga kurang tahu. Nah, bagi kalian yang tanya-tanya, destinasi saya memang sebenarnya Atambua, perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Wah, itu adalah destinasi akhir saya touring saya ya. Tapi wait ya, tapi tunggu dulu, jangan kesusu bahwa petualangan atau adventure Vespa ini akan berakhir. Aduh, kata-kata aduh pertama di Pulau Timor. Aduh, wajib, itu harus wajib. Kata-kata aduh dan ciu pertama itu di setiap pulau itu harus ada. Nah, kembali lagi ke topik apa yang saya bicarakan. Saya sampai lupa apa ya tadi ya. Tik. Oh ya. Oke, jadi destinasi touring saya ke Atambua. Tapi tunggu dulu, karena setelah dari Atambua saya juga mau naik bro. Naik kemana? Naik ke puncak gunung, apalagi gunung kembar enak. bukan. Saya mau naik ke pulau lagi satunya, yaitu ke Sulawesi. Kalau ada efek sorak-sorak anak kecil itu ya, tapi sayang efek itu saya nggak punya di laptop ini ya. Di laptop baru semua sound effect masih hilang, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Adanya di laptop lama yang udah rusak, ini belum saya backup itu harddisknya. Oke, back to topik lagi. Nah, jadi saya mau
setelah dari Atambua saya mau naik ke Sulawesi. Waduh, ini ada lubang berjalan, jalan berlubang. Nah, saya mau naik ke Sulawesi. Ya, walaupun nanti naik saya ke Sulawesi sebenarnya hanya untuk transit, untuk kemudian saya kembali ke Jawa ya, untuk kemudian saya mendarat di Surabaya, kalau enggak di Semarang ya. Nah, jadi saya harus naik dulu ke Sulawesi, karena kalau dari Indonesia Timur ini tidak ada yang langsung mendarat ke Surabaya, itu enggak ada ya. Satu-satunya kapal yang bisa langsung mendarat ke Surabaya itu kalau tidak salah, saya kan ngomongnya jadi tidak ya, seperti orang timur ya. Seperti kalau nggak salah itu di Lombok, kalau nggak salah loh ya, dari Lombok bisa langsung mendarat di Surabaya Tanjung Perak, itu kalau nggak salah. Dan satunya lagi dari Sape atau Labuan Bajo Flores, itu bisa langsung mendarat di Lombok. Nah, tapi itu juga belum tentu, jadwal kapalnya itu belum menentu. Apa maksudnya? Kadang tidak gitu loh. Nah, lebih enaknya kalau saya mending sekalian ke atas, ke utara, ke Makassar dulu ya, walaupun ke Sulawesinya mungkin nanti saya mendarat di Bira ya, kalau misalnya Bira, terus nanti lanjut ke Makassar. Nah, walaupun nanti Sulawesi Selatan saja yang saya jelajahi ya, yaitu dari Bira untuk kemudian menuju ke Makassar, pelabuhan yang ada di Makassar, untuk kemudian nanti lanjut ke Jawa, ke Pulau Jawa. Entah itu nanti saya di Surabaya atau di Semarang, ya pokoknya di situ. Begitu. Jadi biar touring saya itu tidak napak tilas, tidak baleni gitu loh, bro. Satu-satunya jalan yang mungkin akan kita lewati lagi itu nanti di sini, terutama di timur ini ya. Di timur ini saya dari jalur utara masuk ke tengah, terus nanti saya dari Kupang dulu. Saya dari Kupang dulu lewat jalur utara, terus nanti menuju ke tengah, terus nanti lewat jalur selatan untuk kemudian balik lagi ke Kupang ya. Itu salah satu jalan yang mungkin akan saya baliki ya, akan balik lagi ya. Tapi walaupun begitu juga melalui jalur yang berbeda, yaitu utara dan selatan. Nah, terus nanti dari Kupang itu saya bisa ke Sumba. Nah, Sumba itu juga belum saya lewati kan ya. Nah, jadi ada satu pulau lagi yang belum saya jelajahi, yaitu Sumba. Nah, terus nanti dari Sumba saya bisa langsung ke Aimere ya. Aimere, di mana Aimere adalah Kepulauan Flores. Di Pulau Flores udah saya lewati pas saya datang ya. Nah, mungkin dari situ, dari Aimere ke Labuan Bajo ya, itu saja jalur darat yang nanti akan saya napak tilas ulang lagi ya, seperti berangkatnya dan pulangnya juga lewat situ lagi, karena satu-satunya jalan di situ. Begitu. Oke wes, mari kita tunggu dan mari kita lihat ketika saya sudah melewati perbatasan Wina, perbatasan Indonesia Timor Leste bagian utara.